dugaan yang memang bisa untuk megangin Todak juga. Matilda bener. Jangan sampai lolos si Matilda ini. Matilda kalau Matilda Foveus lagi. Udah langsung aja kasih pialanya. Enggak, belum. King Todak siap. Enggak boleh, sorry. Langsung kasih pialanya ke Todak. Enggak, Matildanya ambil gak sih nih Matilda Suyo gitu. Boleh kalau sih. misalkan gak diambil dua-duanya nih. Nah kan, Bener nih, baru kan pusing kan. Waduh ya juga ya Matilda ya, kenapa gak diambil duluan ya kata Todak. Tapi tenang, ada Khalid kata Todak. Ada Khalid nih bos, bisa ini buat megangin Matilda. Tapi aku ngerasa kayaknya Matilda ini OP banget loh di sini ya, di patch sekarang ya. Iya. Loi ya. Lah iya, tukarannya Meloi, Hayabusa lagi. Waduh, tapi Hayabusa sih. Wah, ini lumayan imbang ya. Kita udah lihat ya combo Loi Hayabusa ya. Iya gak sih? Tadi yang sempat dipakai di match 3 ya? Bener. Yang dia tele clear bawah balik lagi Cold Shadow kan? Bener, oke. Dan AI Sports pick ketiga mereka, apakah mau membuka Valentino lagi? Bisa Atau jadi apa mau? Valentino tadi kan dipakai sama Zaim 2 kali kan? Irrital sih. Menurut aku Irrital sih. Alita Irrital bawa Matilda enak sih harusnya. Bisa main biar lebih cepat lagi kan dari ininya. Apa namanya, pasifnya. Betul. Dan juga seenggaknya biar ada cover aja gitu. Jadi Guiding Wind bisa reposition, bisa ngasih surprise juga. Tapi Aurora yang diambil duluan ya. Oke. Mau main utility ya. Oke. Dan sebenarnya dari kedua belah God laner masih belum kelihatan ya. Dan God laner ini justru yang aku lihat cukup mengangkat dari segi gamenya ya. Iya. Kayak tadi dari Alita, terus juga dari Di. Dan sekarang udah nggak ada nih Harriet Granger. Tadi kan ada sempat Bruno, sempat ada Irrital juga. Ya. Tiba-tiba Lunox lagi di band. Iya. Nggak ada Harriet. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tapi salah apa kata Lunox? target ya. Target banget nih kata Lunox nih. Personal. Soalnya dia bisa juga bawa Lunox kalau emang mau loh. Soalnya kan mereka udah punya Hayabusa. Iya. Oh enggak ya, demi kemuliaannya. Di grill ya. Oke. Dan Todak, apakah hero-hero Alita? Kayaknya iya sih. Oh enggak ya, Hilda ya. Iya, hero-hero EXP setup yang bakal ganggu-ganggu kali ya. Sebenarnya apapun dikombinasiin sama Matilda oke-oke aja ya. Contohnya kayak Lucas juga masih oke sih. Nah iya, Lucas kemarin pernah dipakai loh sama Aurora kalau nggak salah deh. Lucas TLID sama Matilda dia. TLID yang ada itu. Suyo juga bukannya Aurora ya? Kalau nggak salah sih. Pokoknya Lucas Matilda tuh pertama kali di SPS tuh TLID yang baru. Oke. Coba antisipasi lagi. Oke, EXP lagi. Lucas sih. Atau Cici. Tapi kayaknya pede gak sih Lucas kalau di landingnya udah ada Foveus? Pede-pede aja sih. Iya, kayak yang makin menyebalkan kayak Hylos. Oh, tapi Hylos juga boleh sih. Iya kan, Hylos Matil yang ke kuda terbang ya. Iya. Hylos juga boleh sih tapi. Udah di ban aja. Kayaknya kalau Lucas kasih aja nih udah di kontrol landingnya sama Bang Pove. Boleh, kita lihat nih ya. Kayaknya nyembunyiin XP dulu boleh sih. Gold dulu gak sih? Gold dulu. Atau mau nunggu goldnya ngejawab dari Todak aja gitu? Irrital sih kalau aku. Buat Moskov gak sih buat lawan ini? Buat lawan apa? Hayabusa. Ntar kayak tadi lagi Moskov ditelein di version. Oh iya bener. Tapi menang kan? Tapi menang. Menang loh. Tapi tetep aja kaget kan. Iya sih. Siapa sih yang ditelein gak kaget? Kayaknya mau one juga kaget gitu sih. Iya sih. Tapi wah glue dulu ya. Glue? Karena udah kelihatan mid lane ya sih. Jadi udah gak akan ada Vexana Paramis. Iya sih. Iya benar, berarti mereka masih nyembunyiin hero yang bisa menangin lane dari. Iya, jadi kan mereka tahu titik tumpunya sama-sama di gold lane. Jadi bakal di counter dan Gatot Kaca lagi. Lagi ya, karena memang sangat favorit untuk Hazelnut dengan Gatot Kaca. Last pick ya. Last picknya ini banyak pilihan sih. Moskov bisa. Dengan Bruno gak sih nih? Bruno Irrital gak sih? Ya Bruno atau Irrital lah ya. Yang punya crit, yang punya movement, yang punya jarak. Bisa Beatrix ya. Wow, Beatrix. Wah ini aku Perdana ya. Tapi ini aku draftnya AI banget sih. Wah, AI banget. Draftnya bener-bener AI banget sih. Ngelihatnya ya. Karena ya Beatrix ketemu sama Glue tuh gak seenak itu loh.
sejujurnya ya kalau kita ngebahas masalah nanti match up 5v5 gitu ya. Udah gitu kan ini Matilda Glue. Iya Matilda Glue gitu kan. Jadi kayak gampang banget nganterin Glue-nya ke depan Beatrix. Sekali slam dapet gitu ya, itu bakal gampang banget di grab sih harusnya ya kalau kita lihat ya. Tapi akan seperti apa game yang kali ini benar-benar terakhir nih, Ol. Iya. Nggak mau nambah lagi nih ya. Nggak ada tambahan juga sih harusnya hari ini ya. Hari ini nggak ada tambahan sih. Nggak ada dong. Tiba-tiba mau tiebreaker gitu. Enggak, mana ada? Nggak ada ya. Tiba-tiba. Nggak ada. Atau kita mau nge-cashin itu Apa? MRO. Lanjutnya MRO. Enggak ya. Oke, dan jujur draft aku suka AI banget. Tapi apakah memang dengan membawa Beatrix yang baru saja muncul setelah sekian lama kita nggak lihat bisa menjadi jawaban, karena itu merupakan hero power juga dari Sempoy. So here we go to the line of down, last game, match point untuk kedua belah tim. Alright. Tapi Matilda ini kan sangat superior ya sejauh ini ya. Ya, Apakah ini akan menjadi satu pembuktian sesuperior itu Matilda, atau justru akan dipatahkan oleh teman-teman dari Todak, yang dimana sebenarnya dari kedua belah tim ini sama-sama punya kesamaan, yaitu bermain late game dan iya sih. bermain pasif di awal-awal. Oke. Ini kita bakal lihat nih ya, apakah game ketiga juga bakal pasif lagi. Tapi harusnya sih bakal iya sih ya. Meskipun dengan Hayabusa bisa loh ini Todak main lebih agresif lagi. Kita lihat dari Players Emblem dengan Wilderness Blessing dan juga Vitality ya, serta satu Brave Smite yang diambil dan juga basic common emblem untuk Matzi. Sementara itu ada pertikaian di area Little Wanderer pertama, dan yap, ada satu Little Wanderer di-secure oleh PS tanpa menggunakan Retributions. Jadi harusnya aman nih untuk Lava Golemnya juga kalau mau diambil masih oke banget. Dan ternyata dia fokus untuk coba ngambil Scavenger Crab dulu nih, dan itu dekat banget dengan Sempoy di area atas. Dan terlihat kali ini dari AI yang cukup terlihat bagaimana ya, ini adalah power agresivitasnya juga. Zahiet mencoba untuk memberikan sedikit poke damage menuju ke arah sosok dari Black, tapi masih aman-aman aja, belum ada first blood juga karena dia dari awal kalau kita melihat dari match kali ini mereka hanya bertukar dari resource tanpa dapetin point kill. Tapi lihat duality yang aktif, dispersion rotation PS termasuk untuk bunuh, dan kuat Shadow-nya sebenarnya maju ke arah depan, tapi oh my Jenny flicker dan bahkan tidak mengeluarkan atau men-trigger juga dari segi Pride of Ice yang dimiliki. Ya itu mungkin tadi sempat juga ada cooldown kali ya dari Quad Shadow-nya ya, karena mungkin agak sedikit telat penggunaan Quad Shadow yang membuat banyak member dari AI bisa melarikan diri, dan bahkan itu tiga-tiga sekarat loh. Jadi cukup berbahaya juga tadi untuk AI, tapi untungnya nggak ada korban jiwa selama 2 menit game berjalan. Sementara turtle yang pertama, kita udah lihat ya Zahiet nge-trigger Shadow Kill ya, dan harusnya nggak bakal ada Shadow Kill untuk di turtle yang pertama. Masih ada dalam keadaan cooldown juga untuk Zahietnya, tapi PS dia nggak mau fokus langsung. Dia masih mau mencoba untuk mendapatkan level 5 terlebih dahulu, dan sekarang ya level 5 serta purple box juga bisa diambil. Tapi ada solo pick off di bagian atas, first blood dari Sempoy yang langsung membuat Alita pulang ke base. Solo kill. Ya. Oke, Alita yang udah tertrigger juga dari sprint ya sebenarnya. Ya. Dan bisa ditumbangkan, ini menjadi keuntungan kecil bagi Todak, yang dimana mereka bakal coba untuk convert lagi menuju ke arah turtle, tapi AI akan membalaskan hal tersebut. Mereka nggak bakal memberikan turtle-nya ini menjadi keuntungan berlipat lagi bagi Todak, sehingga turtle pertama pun jatuh ke tangan dari PS. Wah, lagi Alita. Nah, kayaknya ini Todak udah mulai mengetahui bahwa power dari AI Esports juga ada di gold lane ya. Jadi terlihatlah berfokus untuk gimana caranya memincangkan gold laner mereka. Ini strateginya berjalan mulus loh, karena memang dengan turtle yang diambil oleh AI tetap aja gitu leading goalnya dipegang sama Todak, dan juga Alita ketinggalan cukup jauh ya dari di gold dan juga dari experience dibandingkan dengan dan ini akan berpengaruh pastinya karena Alita sendiri adalah retail yang membutuhkan banyak sekali item. Dan ternyata ada inisiasi dengan Striking Eagle, Vegeta Glacier, kombinasi skill yang memang mendapatkan point kill pertama untuk AI Sport di area River. Ya, hilangnya Hazelnut bahkan dengan Revitalize yang telah di-trigger juga tidak membuat dari Hazelnut bertahan jauh lebih lama. Bergerak di area bottom lane ya, dibiarkan terlebih dahulu ya untuk glue-nya juga yang sepertinya terlihat kalah poke ya. Dari segi levelnya juga unggul di tangan dari Momo. Terus kalau ngeliat dari atasnya, nah Alita tidak akan dibiarkan sendiri sekarang. Tapi nggak bisa selama itu juga sih, karena ya tujuan dari Matilda diambil di sini juga agar memperaman laning-lainnya, terutama Oma Jenny yang minim banget escapability. Dia juga nggak boleh sampai nggak aman ketika jalan
di area river sana, dan kali ini sepertinya ada distraksi yang coba dilakukan karena memang di bagian mid member-member Todak udah nggak terlihat. Jadi di bagian bawah ada kemungkinan ini pick off juga bisa dilakukan, di mana Zem Sempoy sudah mulai mempersiapkan juga nih dirinya untuk bisa memberikan surprise movement ke arah glue dari Metzi. Dan AI, mereka akan gimana caranya memanfaatkan power hero mereka ya early game sebenarnya menjadi zona bermainnya juga untuk Todak, yang itu yang dimanfaatkan pula bagaimana dirinya pun dari awal tadi udah dapetin keuntungan dari solo killnya yang terlihat juga masih aman-aman aja. Sementara dari turtle yang akan muncul, nah ini diversion yang telah dikeluarkan juga membuat akhirnya dari Zaim mencoba untuk maju lagi, mengusir mundur 3 pemain dan respon yang begitu baik dari AI Esports sehingga belum ada korban jiwa. Itu ada Dark Wave tadi yang dibuka sama Momo. Untungnya Blade Search ya untuk menghindar dari jangkauan Dark Wave tersebut dan nggak akan trigger Infernal Pursuit juga, karena kalau sampai Momonya maju sekali itu pasti bakal dikejar banget. Dan kita lihat Bennett Rage diaktifkan, Metzi menahan cukup banyak damage dari sosok di Sempoy, tapi Metzi masih bisa hadir kembali dan Sapati dibuka. Dan ini bakal cukup berbahaya untuk AI Esports. Oke, bakal ada kontes. Dark Wave telah di pop up juga dari arah belakang Avatar Guardian, tapi Retribution dari PS yang ternyata lebih on point. Dan bahkan turtle-nya memang jatuh ke tangan dari AI Esports, tapi gak berhenti. Lihat flicker yang membuat akhirnya dari Grab berpindah posisi dengan kuat Shadow, yang ternyata tidak membuat dari Zahiat pun selamat. 1 tukar 1, dan bahkan Metzi pun hilang di tangan Zaim. Wow, itu sangat jarang aku lihat gimana Glue bisa dapetin ke arah Hayabusa ya. Dan itu berhasil dilakukan oleh Metzi, memberikan space juga untuk Turtle di secure oleh AI Esports, terutama di tangan PS tadi yang hampir saja kena efek Avatar of Guardian. Untungnya masih bisa menghindar, dan memang mereka kehilangan Jenny. Tapi ya, lagi-lagi ada pertukaran yang lumayan lah ya, bisa didapatkan juga oleh AI Esports. Item builds dengan 1 item pertama yang sama-sama menuju ke arah Hunter Strike. Kedua jungler kita berada di kondisi keuangan yang gak terlalu berbeda jauh. Yang berbeda jauh adalah D dan juga Alita, terpaut hampir 1.500 gold. Itu yang akan merepotkan sekali, apalagi kita tahu ya power dari Beatrix dengan 1 item utama Blade of Despair aja udah bisa ngasih burst damage yang besar gitu ke semua skill shotnya. Dan biasanya bahkan langsung bikin ke Malefic Gun gak sih? Biasanya ya. Biasanya juga ya kan, atau bahkan mau ke Sky Pierce biasanya. Tapi untuk bagaimana ya keunggulan yang dipegang sama D juga ya terlihat dari PDA-nya ya. Dan sekarang Metzi terkena dengan ada Bennett Stretch, dijemput lagi dengan Guiding Wind, ada shield tambahan, dan membuat dari Metzi pun gagal untuk dikomit oleh pemain-pemain Todak. Ya, sempat ada inisiasi yang sangat berbahaya pastinya untuk Metzi. Tapi untungnya Metzi yang masuk dalam semak-semak ya, bukan yang lain. Karena kalau yang lain harusnya nggak ada yang bisa sustain itu sih. Dan kita lihat di bagian bawah Alita yang udah mulai selalu recover sekarang, nggak bisa dilepaskan lagi. Karena dari tadi fokus dari Todak juga mengganggu banget nih farming pattern dari Alita. Dan kita masuk di turtle yang ketiga. 10 detik lagi akan segera hadir, tapi Diversion yang langsung mengirimkan 4 player dari Todak akan memberikan setup yang lebih matang dibandingkan dengan AI Esports. Oke. Dan Diversionnya memang selalu dibuka sebelum bahkan kali ini dengan adanya Metzi yang masuk ke area rerumputan yang telah dihuni oleh pemain-pemain dari Todak. Akhirnya dari segi turtle yang akan dikontes ini pun unggul jumlah untuk Todak, di zoning out lagi oleh Momo, dan first pick terhadap Phoveus ini pun dibuktikan dengan begitu baiknya memberikan zoning out terhadap pemain-pemain dari AI. Iya, nggak masalah ya ternyata yang lepasin Suyong, lepasin Matilda, karena Momo juga berjalan dengan sangat baik dengan Phoveusnya, terutama untuk bisa jadi distraksi buat teman-teman AI Esports. Terlihat di bagian bawah memang ada dorongan tadi yang sempat dilakukan oleh AI ya, tapi ya keuntungannya hanya memberikan pokoknya damage saja ke arah inner turret, dan nggak ada struktur bangunan yang dihancurkan juga oleh AI. Dan ini masih nunggu banget sih. Lagi-lagi AI bakal bisa bermain dengan lebih bebas jika bermain di late game nanti. Karena Alita yang mungkin terhambat dari 2 poin death yang tadi sempat didapatkan oleh dirinya, ya pasti masih nunggu banget untuk momen item keempat selesai. Setelah kita lihat di bagian atas ada 3 member dari AI Esports yang membayang-bayangi kehadiran dari Zahiat Sempoy. Yap. Dan untuk sekarang dari bagaimana adanya zoning out terus-terusan dilakukan, Momo melakukan adanya flicker, mencoba untuk melakukan zoning out terhadap Alita, tapi lihat Zaimnya pun mencoba untuk menggunting adanya jalan pulang dari Alita, terkena memang dari 2 letih, namun thanks to Guiding Wind membuat dari Alita gagal untuk bisa di pick off. Tapi lihat bagaimana Black kali ini pun terkomit sudah dengan ada Shadow Kill yang akhirnya membuat dari sosok Black pun menghilang untuk pertama kalinya. Iya, memang ada flicker yang dibawa oleh Black ya, tapi dia nggak sempat untuk merespons dari Shadow Kill tersebut. Dan kali ini memang lagi-lagi Todak yang leading ya untuk 3.000 gold di menit yang ke-9.
mereka bakal jauh lebih aman lagi. Karena di sejauh ini menurut aku farmingnya masih on point banget. Oke, Bennett Rage dan terlalu cepat sepertinya untuk bisa dibendung semua damage dari seorang D-Sempoy. Dan ini akan sangat berbahaya karena itu aja frontliner yang dibawa oleh AI Esports, tapi nggak mampu nahan damage yang diterima dari D-Sempoy. Oke. Dan AI Esports mereka dalam keadaan yang cukup tertekan, berbeda di angka 3.200 gold. Ini menjadi sebuah pertanda tidak baik untuk mereka. Walaupun memang dari Orange Buff masih bisa di-secure untuk Oh My Jenny ya, tanpa adanya bisa di-invade pula oleh Todak. Sementara dari Lordnya pun sudah muncul sekarang, yang dimana udah langsung di-setup terlebih dahulu oleh teman-teman dari Todak. Dan VS tidak akan dibiarkan dan tidak akan dikasih jalan untuk bahkan mengintip ke area Lord pun. Oke. Dan untuk kali ini Bennett Rage yang kembali dibuka, nggak mampu membuka split bahkan match sih. Langsung instant elimination. Lord yang pertama di-secure oleh D-Sempoy tanpa adanya pertukaran sama sekali. Bahkan lihat gimana Omaje ini tertangkap di sana, kehilangan Prayer of Ice. Dan kali ini flickernya mencoba untuk escape dari jangkauan Momo, tapi Momo loncat ke sana kemari dan Infernal Pulse dan bahkan masih bisa bertahan. Oke. Memang dua pemain yang hilang dan keadaan sekarang udah mulai terdominasi. Ini ada gameplay yang cukup berbeda ya dibanding 1-2 game pertama tadi, yang dimana awal-awal gak banyak poin kill dan sekarang sudah panen dan bahkan ditabrak lagi dengan dari Fort of the Queen memberikan efek slow, mengusir mundur kembali pemain-pemain dari Todak. Namun Lord dibiarkan dulu di area top lane, dibiarkan slow push. Dan AI Esports mereka harus mendefense lini yang mana terlebih dahulu. Ya, ini bakal lebih sulit sih untuk AI ya. Karena sekarang kondisinya mereka bakal ditekan habis-habisan, terutama dengan Zaim yang bisa berada dimanapun nih, memberikan efek distraksi dengan diversionnya ke lini belakang dari AI Esports, membuat Oh My Jenny dan juga Alita nggak akan terlalu nyaman untuk bisa melakukan defense di area high ground mereka. Lord memang masih ditahan dan tentunya Lordnya masih belum enhance, sehingga ini masih bisa dibendung dengan cukup aman tanpa kehilangan HP juga dari base turretnya. Dan oke, wave minion selanjutnya sudah mulai mendekat, dan kali ini kayaknya nggak bakal didiamkan sih. Oh, masih ada pasif dari base turret yang cukup menguntungkan sebenarnya untuk membatasi super wave minion yang baru saja muncul dan mendekat ke arah base turret dari AI Esports. Oke, dan clear cepat tidak ada dilakukan. Wah, flicker dengan ada Guiding Wind juga mengincar karena di belakang, di mana Alita yang menjadi target, tapi justru Black yang menyerahkan nyawa. Sebuah pergerakan yang agresif kali ini. Miskalkulasi kembali terjadi. Oh My Jenny terpaksa untuk mundur terlebih dahulu, tapi Momo Sempoy maju lagi dengan adanya 5%. Alita yang menjadi target berikutnya dengan adanya Hellstone Blaze juga, yang membuat akhirnya pemain-pemain dari Todak pun mundur lagi dan flicker terpaksa banyak harus dikeluarkan, mencoba untuk masuk lagi dari Shadow Kill, dan kuat Shadow tepat waktu membuat dari sosok Zahiet pun masih mundur lagi ke belakang. Oh, itu benar-benar intens banget sih. Momo Sempoy akhirnya tereliminasi. Masalahnya Black yang tadi sempat agak sedikit overcommit ya, membuat dirinya tereksekusi. Dan memang untuk kali ini Todak benar-benar memegang kendali permainan, terutama dengan satu base turret yang mereka berhasil dapatkan di bawah menit ke-12. AI Esports dipaksa bermain dalam tekanan. Mereka nggak bisa dikasih space, apalagi benar-benar nggak dikasih jeda untuk bisa dapetin farming di area jungle-nya. Karena semua udah mulai dikuasai juga sama Todak. Bahkan Orange Buff yang baru akan muncul ini juga akan dibuka lagi vision-nya sama Momo yang sekarang udah mulai hadir kembali. Dari segi itemization terpaut 4.000 gold antara D dan juga Alita. Ini yang bakal jadi tanda bahaya sih, karena D tinggal satu item terakhir loh. Itu bakal ngebuat dia full untuk items yang dibutuhkan. Dan ini bisa ditujukan ke arah Melvic Roar kah? Atau mau coba cari yang lain nih? Karena ada Legend Sword yang baru saja dia jual. Ayo ganti lagi ya, ganti lagi Rose Gold juga nggak masalah kayaknya. Apalagi dengan sudah memiliki Malefic Gun dan Lord in Hand sekarang sudah spawn. Magic Sentry hanya sebagai upaya untuk bisa mereveal keberadaan pemain-pemain dari Todak pula. 7.500 gold yang terpaut, ini udah gap yang jauh banget. Dan lihat bermain dengan adanya satu buah Bennett yang dipegang, benar-benar langsung mengeksekusi Lord dengan begitu cepatnya, sehingga AI Esports mereka nggak bisa melakukan kontes. Mereka hanya bisa mundur terlebih dahulu dan menantikan Lord yang akan mereka defense. Iya, ini bakal jadi mimpi buruk kah buat AI Esports, karena kemenangan mereka di game yang kedua ternyata justru di game yang ketiga ini sangat jauh sekali dipegang oleh Todak Malaysia. Memang mereka akan coba untuk mendorong di 3 wave yang berbeda, tapi jangan lupakan power dari D-Sempoy yang sejauh ini sudah memiliki gold yang hampir menyentuh di angka 12.000 gold di menit ke-13. Berarti udah ada 900 gold per menit yang dia kantongi juga. Apalagi sekarang mereka bisa untuk bermain lebih agresif dengan mengirimkan siapapun menggunakan diversion dari Zaim Sempoy. Jadi Momo ataupun bahkan Hazelnut itu bisa dikirim langsung ke lini belakang untuk ngacak-ngacak pertahanan dari AI Esports. Yap.
Dan kali ini Trillion Push akan dimaksimalkan oleh Todak. Endless Battle udah selesai dari Zahidnya. Kali ini AI Esports mereka akan melakukan defense dan sepertinya high ground mereka cukup terbatas ya. Dan itu dia Rose Gold Meteor yang telah selesai untuk di tangan di Lordnya udah mulai masuk juga. Base turret yang akan menjadi target terlebih dahulu oleh Todak. Ada damage yang cukup besar. Kali ini disumbangkan dengan Evil Queller yang dimiliki oleh PS. Dan ternyata Lord pun hanya membantu saja menghancurkan satu buah base turret di arah tengah. Iya, dan belum ada inisiasi dari Todak juga ya untuk bisa memberikan tekanan yang lebih besar lagi ke arah AI Esports nih. Mereka masih bermain dengan sangat disiplin. Masalahnya ya lagi-lagi nih, kalau ngomongin disiplin, Esports masuk ke late game udah pasti mereka bakal bisa ada kesempatan untuk mengulang kejadian di game pertama dan juga game kedua gitu. Mereka bakal bisa memegang kendali permainan juga. Dan ya, mereka bakal punya kesempatan apabila nanti udah jadi item terakhir untuk Alita, terutama yang sekarang masih tertinggal kondisinya. Sakit banget itu Evil Queller ya. Langsung nusuk ke arah dua orang sekaligus. Base turret dari bottom lane sudah dihancurkan. Berarti base utama mereka dari AI Esports sudah mulai terekspos. Tapi ya memang masih belum super wave minion lagi nih yang berjalan tadi ya di arah bawah, sehingga masih belum dimanfaatkan juga untuk bagaimana bisa mendobrak lini pertahanan dari AI. Dan harusnya ini masih cukup waktunya dan masih cukup cepat juga untuk 45 detik menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Oke, tapi kita bakal lihat nih ya untuk 40 detik lagi seperti apa AI bisa mengejar ketertinggalan yang hampir menyentuh di angka 10.000 gold ini. Jujur ini bukan hal yang mudah ya untuk bisa memutarbalikkan keadaan. Apalagi mereka nggak bawa hero momentum gitu loh. Nggak bawa hero yang bisa langsung instant lock dan langsung eliminasi satu player. Karena ya semuanya hanya mengutamakan nanti damage yang besar yang meledak-ledak dari Alita. Masalahnya kita belum lihat nih Alita untuk mendapatkan item terakhirnya. Dari total sejauh yang kita lihat ya PS nih yang udah menyentuh item keempat harusnya atau kelima. Dengan Blade of Despair ada di tangannya akan mempersakit lagi damage dari Evil Queller. Tapi itu kalau kena ke lini belakang dari Todak Malaysia. Yap. Dan kali ini dengan keunggulan yang cukup solid ya, harusnya membuat dari AI mereka tidak punya kesempatan yang lebih banyak untuk bisa melakukan kontes selain ya udah defense. Tapi sepertinya mereka akan coba paksa karena Omai Jenny akan maju juga, begitupun dari Black dan juga Matzi mengganggu lagi. Tapi duality dispersion rotationnya berhasil untuk bisa memberikan burst damage dan bahkan Blacknya pun harus hilang. Lord pun jatuh ke tangan dari Todak dan membuat kali dari AI Esports hanya mendefense dengan 4 poin saja dan gak berhenti. Dan bahkan ini Omai Jenny pun udah ke-trigger lagi dari Pride of Ice yang kali diamankan, melompat lagi dari Final Pursuit dan bahkan kuat Shadow-nya dan Shadow Kill-nya masuk lagi di dalam tubuh seorang Matzi walaupun terbagi dengan wave minion juga yang tadi keluar dari AI Esports. Iya, baru saja kita lihat diversion yang dipersiapkan oleh teman-teman dari Todak Malaysia yang masih bisa berhasil diantisipasi oleh AI Esports. Dan sekarang base sudah mulai terbuka dan AI seperti mereka akan kehilangan fokus karena base-nya, karena ada Momo Sembo yang sangat membayang-bayangi PS dan PS pun down. Lord sudah mulai mendekat dan ini dia Todak Malaysia yang berhasil melanjutkan perjuangan mereka di lower bracket ESL Snapdragon Pro Series. Wow, dan wajah lega pastinya ya setelah game panjang Best of 3 series yang digunakan semua. Yap. Dan bahkan gameplay yang berubah drastis. Gameplay yang hati-hati